Yang mulia, Ayah, Ayah, lama tak bertemu. Kelihatan lebih bersemangat dari dulu. Bukan seperti orang berumur 40-an, lebih mirip 30-an semua kira kau pacarku. Haha, pintar kau, kukira kau sangat sibuk sampai lupa pada ayah dan kukira kau lupa pesta pertunangan ayahmu. Tentu saja. Ibu meninggal sejak dulu. Bertahun-tahun ini, ayah takut aku tersakiti jika menikah lagi, jadi ayah tak menikah lagi. Sekarang semua sudah membaik. Sudah saatnya ada wanita yang merawat ayah. Pasti aku datang. Aku tidak hanya datang untuk ayah. Aku juga siapkan hadiah besar untuk calon ibu tiriku. Jika kau tidak setuju, ayah tidak akan menikah lagi. Kaulah yang utama, tak ada yang lebih penting darimu. Ah, ayah, aku takut ibu di sana cemburu nanti. Mengapa dia cemburu? Kau putri ayah. Tentu kaulah yang paling ayah sayangi. Jika dia mau cemburu, ayah tak peduli. Nah, kalau kau mau menikah, Ah, ayah, aku masih muda. Tenang, aku akan temui calon ibu tiriku sekarang. Ayo kita pergi. kau sudah terbang lebih dari 10 jam. Pulang ke hotel dan istirahat dulu. Kau bisa temui dia saat pesta pertunangan. Baik. Xinyu, kulihat Shen Tianxiong dengan wanita licik itu menuju hotel tempat kalian bertunangan. Aku akan ikuti dia, cari tahu kamar mana mereka masuk. Aku kabari setelah sampai. Xinyu, aku benar-benar mengagumimu. Kau akan jadi istri terkaya di Jiangcheng sebentar lagi. Tapi, jangan lupakan kami. Kita sahabat baik. Mana mungkin aku melupakan kalian. Ku dengar Putri Tianxiong ada di Amerika. Dia juga akan datang ke pesta tunangan hari ini. Dia sudah siapkan hadiah besar untukku. Aku tak sabar bertemu dia. Mari kita lihat seberapa besar hadiahnya. Aku dengar dia pemilik grup Shen pemilik sebenarnya. Konglomerat terbesar di Chinatown, hadiah besar yang dia siapkan. Pasti sangat luar biasa. Kami juga ingin terkejut. Apa? Enong sedang pacaran dengan wanita lain? Xinyu, jangan biarkan si Jalang hancurkan pernikahanmu dengan Tiansheng. Chang Tianxiong, kau di mana? Aku sedang menuju hotel. Dengan wanita lain. Benar kan Shen Tianxiong? Kita akan bertunangan. Kau masih main-main di luar. Kau masih mau terus begini? Aku main-main bagaimana? Apa janjimu saat melamarku dulu? Akulah satu-satunya telepon hari ini. Kau berani berbuat begini di belakangku. Siapa si Jalang itu? Apa? Ngomong kosong apa ini? Kau masih tidak mengakuku bilang, siapa si Jalang itu? Sudah kukatakan, kenapa kau tak percaya? Akan segera sampai di hotel, ditutup dulu. Pergi kau Shen Tianxiong. Ada apa, ayah? Ibu tiri marah? Tak apa, ayah antar kamu ke hotel dulu untuk istirahat. Nanti kita lihat ada masalah apa dengan dia. Hei. Dasar Jalang. Xinyu, jangan marah. Sebentar lagi kami bantu hadapi si Jalang itu. Xinyu, aku lihat Shen Tianxiong dengan si Jalang itu. Pergi ke hotel tempat tunangan kalian. Aku ikuti sekarang untuk cari tahu kamar mereka, akan kabari saat sampai. Akan ku hadapi. Takkan ada yang hancurkan pernikahanku. Ayo pergi. Wah, nyaman sekali. Ayah, aku mau mandi dulu, lalu pakai gaun favoritku. Untuk pesta pertunangan ayah. Baik, ayah akan ke kamar Xinyu dulu. Pesta akan segera dimulai. Ayah akan menjemputmu nanti. Ya, baiklah ayah. Ini hadiah untuk ibu tiriku. Kalung bernama Siuman Malaikat. Di lelang terakhir telah diambil. Kamu yang mengambilnya. Ya, ini hadiah perkenalan untuk ibu tiri. Dan perjanjian alih saham ini 10% hartaku untuk ibu tiriku. Hadiah yang sangat besar, terlalu mahal. Asal ibu tiri bahagia dan bisa merawat ayah dengan baik, aku lega kamu sangat baik padanya. Jika dia berani menyakitimu, aku takkan memaafkannya. Baik ayah temui ibu tiriku. Ayah akan ke kamarnya.
Mereka masih di dalam. Kenapa lambat sekali? Shen Tianqiong baru pergi. Mereka di sana 10 menit. Dia keluar sambil tersenyum lebar. Seperti baru selesai bicara, kayaknya sudah berhasil, sial. Shinyu, nanti kita habisi si Jalang itu. Berani merebut suamiku, akan kubuat hidupmu sengsara. Ayah datang cepat sekali. Ini dia. Kalian siapa? Berani-beraninya merayu suamiku, akan kuhancurkan kalian. Kamu ngomong apa sih? Aku tak kenal kamu. Kamu tidak. Sudah selesai. Tunggu suamiku nanti ya. Suamimu siapa? Aku bahkan tak kenal mereka. Suamiku Shen Tianqiong. Kamu Jiang Xinyu. Aku. Kamu kenal aku? Mau jadi perusak rumah tangga? Kenapa mau jadi perusak rumah tangga? Akan kubuat kau tahu akibat jadi perusak rumah tangga. Aku bukan perusak rumah tangga, aku putrinya. Kalau engkau putrinya, kenapa dia tak ajak engkau temui aku? Mereka datang dari kamar hotel. Pembohong, mustahil. Aku putrinya, sungguhan. Kalau engkau putrinya, aku ibumu. Habisi dia untukku. Ku buat dia tahu akibatnya menghancurkan keluarga orang. Hei Shinyu, dia mirip Tuan Shen, tak mungkin dia... Mustahil. Kalau dia putri Shen, kenapa tak temui aku dulu? Malah ke kamar sini. Apa ini masuk akal? Mandi siang bolong. Kau pikir ini bukan mau tiduran? Masuk akal. Dia cuma takut dipukuli kita bersandiwara jadi putri Tuan Shen, dia lacur. Ayo, ajari dia pelajaran. Aku benar putrinya. Telepon dia. Ini dia. Kau provokasi aku. Panggilannya saja sayang. Siapa panggil ayah sendiri sayang? Jijik sekali. Wanita macam ini pantas disiksa. Dia ayahku, dia ayahku. Aduh. Punya wajah cantik terus, cuma mau merayu lelaki, ya? Ku buat mukamu jelek hari ini. Lihat siapa lagi yang mau menerimamu. Tidak. Saudari, tahan dia untukku. Jangan bergerak. Aku akan ukir kata pelacur di wajahnya sekarang. Lihat nanti dia berani muncul di depan orang. Aduh, tidak. Aku benar anaknya, kau akan menyesal. Aku tunggu bagaimana kau buatku menyesal. Aduh. Lihat baik-baik. Inilah akhir si perusak rumah tangga. Dan ini baru permulaan. Kau menghancurkan wajahku. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Berani bicara kasar, dengar baik-baik. Jika Tuan Shen tahu kau pura-pura jadi anaknya, kau akan mati lebih mengenaskan. Benar, Putri Tianxiong adalah pengusaha besar di Chinatown. Tanpa persetujuan Putri Tianxiong, Tianxiong juga takkan menikahiku. Dia juga siapkan hadiah besar untukku. Dengar, jika kau berani gagalkan pernikahan ini, kau akan mati menyedihkan. Aku bilang aku anak Shen Tianxiong. Shen Aishun lihat Tuan Shen beri kalung indah padanya. Ada juga kontrak pengalihan saham, dia akan alihkan semua saham ke si Jalang ini. Dia bahkan mau curi saham Tianxiong. Andai putrinya tahu, dia takkan pernah maafkanmu. Hari ini, tak hanya wajahmu yang kuhancurkan, tapi juga reputasimu. Ayo pergi seret dia ke balai jamuan. Biarkan semua lihat wajah buruknya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Di mana istriku? Kemana semua orang pergi? Kataku si Dalton. Apa yang kau khawatirkan? Jadi ada masalah apa? Mereka pergi menangkap pelacur. Menangkap apa? Menangkap siapa? Ada yang bilang kau dan wanita masuk kamar hotel. Itu bohong belaka. Oh, tidak.
Xiaoli, Xiaoli. Xiaoli, Xiaoli. Xiaoli. Hai, Sila ya. Selamat Kak. Selamat Kak Hai. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Kak Hai, mulai sekarang kau jadi orang paling kaya di Jiangcheng. Tolong jaga kami ya. Iya, betul. Shen Group adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kasih kami cara cari uang yang bagus, bisa dapat uang seumur hidup. Xingyu sejak kecil sudah jeli temukan suami emas. Ke depan kita semua ikut mereka. Wai yan ayah. Xinyu, anak ini cantik, baik hati, dan cakap. Siapa yang tak suka? Apalagi pria lebih tua 10 tahun. Kapan waktunya? Untuk apa saja bisa hubungi saya. Hal kecil ini bukan masalah. Ayo. Bersulang. Lepaskan aku. Lepaskan. Ada apa ini? Kenapa kau tumpahkan kulkas? Apa yang shade? Oh, apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Ada apa dengan gadis ini? Teman-teman di sini jangan main-main. Di hari penting ini darah pertanda buruk. Usir dia sekarang. Ini selingkuhan Shen Jiaxiong. Aku tidak. Xinyu, jangan asal bicara. Paman, aku lihat sendiri. Kalian lihat? Oh tidak, itu benar. Perempuan jalang. Perempuan jahat berani-beraninya merayu menantuku kebunuh kau. Wanita sepertimu pantas dihina. Berani pamer. Pantas diperlihatkan sejak muda belajar merayu pria. Tak tahu malu. Bentuk tubuhnya bagus, tak tahan kesepian sampai merayu pria. Lepaskan handuknya, mari kita lihat. Oke. Lakukan. Wanita seperti ini bukannya cuma demi uang, siapapun bisa membayarnya. Oke. Tak bisa telanjangi dia pakai batrop hari ini. Bukannya dia suka merayu pria? Tidakkah dia kesepian? Kita para pria hari ini bagaimana memuaskannya? Oke, hahaha, ide bagus. Aku duluan, jangan serobot aku, hahaha. Kalian mau main nanti? Aku akan siapkan kamar. Mari bersenang-senang. Tapi aku belum hilangkan niat jahat di hatiku. Dia masih mau curi saham Tianxiong. Tidak. Ini yang ingin kuberikan. Sekarang aku Nyonya Shen Kau takkan dapat sesu pun dari Tianxiong. Kenapa masih 10% saham grup Shen? Apa? Katanya aset grup Shen ratusan miliar, 10% itu setidaknya 10 miliar. Aduh, uang itu takkan habis sampai kiamat. wanita ini kejam sekali. Aku tak punya. Xingyu, ini harta prabeda. Jika diberikan ke wanita ini, kau takkan bisa ambil kembali. Untungnya ketahuan tepat waktu. Belum ditandatangani. Atau konsekuensinya tak terbayangkan. Benar, hancurkan kontrak ini cepat. Jika ini ditandatangani, sudah terlambat, tak bisa dibatalkan. Lonte berani-beraninya kau ambil ini. Aku mau ambil 10 miliar mimpimu. Kau akan menyesal. Sebentar lagi kau akan menyesal dilahirkan. Dan kalung ini juga pemberian Shen Tianxiong, kan? Hei, kalung ini pernah kulihat di mana ya? Oh iya, sekarang aku ingat, namanya ciuman malaikat dulu harganya 200 juta. Apa? Dikirim Tuan Shen untuk si lonte ini, nah. Apa? Kalung ini ternyata 200 juta yuan. 200 juta jiwa malaikat. Malaikat? Kau benar-benar lonte. Kalung termahal darinya cuma 1 juta lebih. Dia malah memberikannya padamu, memberi kalung 200 juta yuan. Gadis ini benar-benar handal, bisa memikat Tianxiong. Kalung 200 juta ini akan diberikan. Heart Rain, ini harusnya jadi milikmu. Xinyu akan hancurkan kalung ini, lonte seperti dia. Pantaskah kau dapatkan barang mewah ini? Yang tak kudapat kau juga takkan dapat.
Tidak. Kau sendiri yang merusaknya, jangan menyesal. Kenapa kau merasa bersalah? Jika kubelikan untukmu, kubiarkan kau bawa putriku akan menyesal. Bagus sekali Jiang Xinyu kau yang menghancurkan sendiri. Sekarang menyesal tak ada gunanya. Penyesalan. Hal yang paling kusesali. Aku tak mengawasi Tianxiong dengan ketat memberimu kesempatan. Andai ku tahu lebih awal semua ini milikmu. Xinyu segera lepas handuk si jalang ini, kita foto dan unggah online. Biarkan semua orang lihat saja sikapnya nanti. Iya, benar. Si jalang ini pantas diberi pelajaran. Lepaskan bajunya dulu, biarkan para pria di sini menikmati. Untuk melampiaskan kekesalan. Benar, lakukan saja copot cermin gioknya. Lihat, inilah akibat jadi wanita simpanan. Lebih parah jika kau buka baju. Kukira ayah dapat istri baik. Dia sangat jahat, semuanya palsu. Dan sanak saudaranya. Mereka semua mesum, serakah dan sombong. Andai dia tak salah paham, aku tak tahu dia perempuan seperti ini. Kau tak mau lepas, ya? Baik, akan kucari yang mau bantu. Ada yang mau membantunya? Ada keuntungannya. Hei, aku mau. Mau ku bantu? Aku yang mau. Jangan hahaha. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan? Tidak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Brengsek. Ayah siapa? Putrinya. Astaga, Dia anak perempuan Tianxiong. Bagaimana mungkin? Ayah di sini. Jangan takut. Ayah, tak kusangka dia wanita jahat seperti ini. Dia benar putri Shen Tianxiong. Apa yang harus kulakukan? Xinyu kau bersumpah dia selingkuhan Tuan Shen? Tak mungkin. Sekarang, bawa Nyonya kembali ke kamar, panggil dokter terbaik untuk periksa menyeluruh. Kau istirahat dulu saja, ayah akan balas dendam untukmu. Siapa yang menyentuhmu hari ini tak akan kubiarkan seorang pun lolos. Siapa yang beri kau keberanian? Berani mengganggu putriku? Siapa yang lakukan ini? Kau lepas handuk mandi putriku. Tidak. Kami tidak tahu soal ini dia. Dia bilang Nona Shen adalah selingkuhanmu. Lalu kami lakukan ini padanya. Iya. Dia yang mengizinkan kami membantu. Lalu kami melakukan ini pada Nona Shen. Tianxiong, dengarkan aku. Sejak kecil dia harta berhargaku dan kurawat baik-baik. Tak pernah kulakukan ini padanya, bahkan tak kusuarakan keras-keras. Apa hakmu menyakitinya? Siapa lagi yang melakukan ini tadi? Mengaku sekarang sebelum ketahuan akibatnya akan lebih buruk. Kenapa tak ada yang mengaku? Apa kau yang melakukannya? Tidak, bukan aku. Bukan, sungguh bukan. Bagaimana denganmu? Kami tidak akan melakukannya. Semua rekaman CCTV di sini, termasuk seluruh CCTV hotel, akan kuperiksa. Siapa yang berani melukai hari ini akan kubuat menyesal. Tianxiong, aku tak bermaksud. Jiang Xinyu, dengarkan aku, itu anak perempuanku, satu-satunya putri dalam hidupku. Anak yang paling kusayangi, 20 tahun hidup untuknya tanpa menikah. Hanya tak ingin dia sedikit pun tersakiti. Kalian belum cukup berani-beraninya mengganggunya, merusak wajahnya, menggunduli tubuhnya. Seberapa kejam itu? Aduh, sakit, lepaskan saya. Kamu merasa tidak enak setelah memukul putriku tadi? Kenapa tidak memikirkan penderitaannya dan tamparan di wajahnya tadi? Ini yang disebut kebaikan? Aduh. Kau yang melakukan ini. Begitu rupanya. Berhenti, jangan pukul lagi.
Saya tahu saya salah, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya tidak tahu dia putri Bapak. Apa boleh semena-mena kalau bukan putriku? Selama ini, kukira kau lembut dan baik hati. Berbeda dengan wanita lain, kau akan rukun dengan Xiaoli, kau akan merawatnya. Aku juga sudah dapat persetujuannya untuk menikahimu. Sekarang kau tunjukkan wajah aslimu. Apakah kau pikir pantas mendapatkannya? Kulihat kau mesra dengan Himegawa dalam situasi itu, kukira dia lakukan karena disetir selingkuhan. Andai tahu dia putri Bapak, pasti saya rawat dengan baik. Berani bertindak sembarangan tanpa paham situasi, membuktikan bahwa kau wanita jahat, aku dan putriku akrab. Ada masalah? Jika ada wanita lain, masakan aku menikahimu? Dari usia dan penampilan, dari berbagai kondisi, kau pikir dirimu lebih unggul. Kau benar-benar bodoh. Tianxiong, saya mengaku salah. Saya minta maaf padanya. Minta maaf, masih berguna sekarang. Tuan Shen, kami benar tak tahu identitasnya, ini semua salah paham. Semua ini kesalahpahaman. Kalian anggap ini cuma salah paham. Artinya kalian tak sadar kesalahan sama sekali. Jika tadi kalian berdoa saja putriku selamat, atau kubuat kalian bayar 100 kali lipat. Kalau memang kau yang lakukan barusan berdoa saja putriku tidak apa-apa, atasannya bayarmu akan kubuat 100 kali lipat. Tuan Shen, tolong dengar. Ini semua gara-gara Jiang Xinyu. Dia yang bohong pada kami. Tolong lepaskan saya. Semua ini ulah Jiang Xinyu, dialah dalangnya. Kalau mau menghukum, hukumlah dia. Kau, Jiang Xinyu. Kalau kau tak sebut Shen Xiaoxue selingkuh, kami tak akan bertindak. Semua konsekuensi jadi tanggung jawabmu. Kami cuma membantumu. Sekarang bermasalah, kau harus tanggung jawab. Kau yang dulu merayu kami. Sekarang ada masalah, engkau justru menyalahkan kami. Saat aman kau merayu, sekarang buru-buru cuci tangan kau licik dan tak tahu malu. Apa kami salah? Kalau kau tak bilang Nona Shen selingkuh menggoda Tuan Shen yang licik dan tak tahu malu itu kau. Kau masih manusia. Sudah mulai saling serang. Aku tak bermaksud mencuri baju putrimu. Kau pukul putriku, sekarang tak ada yang boleh pergi. Aduh. Kau curi baju putriku tadi, tanganmu tak berguna, bawa dia keluar, potong tangan kakinya. Jangan, tolong. Tuan Shen, maafkan saya salah, Tuan Shen. Sekarang giliranmu. Tidak ada yang bisa lolos. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan lebih baik ke Xiaoli nanti. Xiaoli, kau panggil namanya? Aku berikan apa yang kau mau dulu. Apa saja yang memuaskanmu, kini kau lukai Xiaoli, kau tak termaafkan. Ayah, aku akan balas dendamku. Xiaoli, kenapa kau di sini? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Luka di wajahku juga tidak boleh ada yang tertinggal. Maafkan ayah, ini salah ayah. Tidak melindungimu dengan baik membuatmu terluka. Ayah, jangan menyalahkan diri. Ini bukan salah ayah. Serahkan sampah ini pada ayah. Aku yang urus. Jangan biarkan binatang ini kotori tanganmu, kotori matamu. Sejak dirikan Shen Group berjaya di Chinese Street, aku belum pernah dihina seperti ini. Hari ini aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Tunjukkan pada mereka bisa berjaya di Chinese Street pendiri Shen Group. Seseorang putar rekaman CCTV untukku. Aku ingin lihat bagaimana mereka ganggu putriku. Siap. Maaf, Xiaolin, ini semua salahku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tak tahu kau putri Tianxiong. Aku juga terima foto bandara dari Zhou Qin. Aku salah paham padamu. Sering ku dengar Tianxiong bilang, betapa sulitnya kau memulai bisnis di Amerika. Banyak menderita tanpamu. Tak akan ada grup Shen kau setuju bertunangan denganku dan Tianxiu. Aku sangat berterima kasih padamu. Dan aku juga menanti pertemuan kita. Sungguh, orang tua dan teman-temanku semua tahu. Iya, kami benar-benar tak tahu identitasmu. Takkan kulakukan ini padamu jika tahu. Kata Xinyu, dia selalu ingin bertemu. Akan kujaga kau baik-baik di masa depan. Iya. Xinyu sering cerita tentangmu, bilang kau sangat baik, mengagumimu. Xiao Yue, kumohon aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku bersujud untukmu. Jika hari ini kau tak maafkan, aku tak akan bangun. Kau suka berlutut? Kalau suka terus saja. Tidak, aku juga khawatirkan Tianxiong takut dia tertipu orang. Aku menyalahkanmu. Apa yang kau mau? Lampiaskan amarahmu, aku janji.
Kau tak tahu salah. Kau tahu tak mungkin masuk keluarga kaya, tak bisa jadi nyonya. Itu tidak benar. Pernah ku bilang siapa diriku, tapi kau percaya? Tak hanya tak percaya, malah menyiksaku lebih gila. Suruh lepas bajuku, biarkan orang najiskan aku. Masih mau suruh orang najiskan Shaolin? Sialan. Tidak. Kukira dia selingkuh sebelum dia bicara begitu. Tak kusangka kau sejahat ni. Apa aku buta? Mungkin aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Gambaran ini dan 10% saham grup Shen sebenarnya hadiah perkenalan dariku untukmu. Kau hancurkan semuanya. Ini semua untuk Shinyu. Miliaran hilang. Semua yang diberikan padaku kuhancurkan sendiri. Kau yang buat aku rusak kalung ini, nilainya 200 juta. Dan pabrik saham ini. Ini kekayaan 10 miliar sudah cukup. Kamu harus ganti. Bisa-bisanya kau salahkan aku. Kau bilang dia selingkuh. Semua ini dikirim Tuan Shen. Kau malah pukuli dia. Sekarang jadi tanggung jawabku. Benar sekali. Rubah kecil. Aku tak tahu kau beri ini semua. Andai kukira pemberianmu, tak akan kuhancurkan seperti ini. Dia yang buat aku buta. Aku juga suka hadiah perkenalan lainmu, Shaoli. Kumohon. Mau ku temani pergi lagi? Jiang Xinyu, kau benar-benar ngawur cerita ayah tentangmu. Kukira kau lembut dan baik seperti itu. Makanya ku beri 10% saham grup Shen agar kau rawat aku baik-baik. Tapi hari ini kulihat jelas kau jahat. Jangan berkhayal tentang pertemuan ini, kalung ini milikku. Harganya 200 juta. Mau ganti bagaimana? Kalung ini milikku. 200 juta dolar. Bagaimana kau akan membayar? Bukankah ini untukku? Ya, rencananya akan kuberikan padamu. Tapi bukankah kau rusak sebelum dikirim? Tak apa, bawa saja jika rusak. Mimpi. Kau yang merusak kalung ini, maka tetap jadi milikku. Kau harus bayar lebih dari sekadar kalung. Aku harus terima semua pemberian ayah padamu dulu. Tidak. Jiang Xinyu, selama ini keluarga Jiangmu banyak mengambil dariku. Rumah, mobil, makan, minum untuk pekerjaan, termasuk yang kau pakai, semua dariku, kini akan ku kembalikan semua. Karena kau tak pantas memilikinya. Ayah, berapa total semuanya? Tak terlalu banyak, 200 juta. Ditambah Angel's Kiss ini totalnya 400 juta. Kapan kau akan melunasinya? Apa? 400 juta? Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Tuan Shen, ini semua pemberian Anda. Ya, ini milik kami. Anda tak berhak menarik kembali. Aku bisa memberikan, juga bisa menariknya kembali. Jika tak percaya, silakan coba. Cik Xiong, bahkan jika aku kembalikan semua pemberianmu, aku tetap tak sanggup beli kalung ini. Bukankah kau bilang mencintaiku? Bukankah kau ingin memberiku masa depan bahagia? Kumohon jangan perlakukan aku begini, ya? Benar aku bilang. Aku mencintaimu dan ingin memberimu kebahagiaan, tapi kau tak boleh sakiti wanita pilihanku, karena dialah batas terakhirku. Tak ada yang boleh injak. Mulai hari ini kita putus semua hubungan. Aku tidak ingin putus. Aku tidak mau berpisah. Xie Tianxiong, sudah 2 tahun aku melayanimu. Bagaimana bisa kau menolak? Aku sangat mencintaimu. Jangan tegak padaku seperti ini. Kurasa kau hanya cinta uangku. Tidak, aku cinta dirimu apa adanya. Perkataanku tulus. Andai dulu aku tidak percaya omong kosongmu, kini kulihat wajah aslimu yang buruk. Aku takkan percaya lagi ucapanmu. Tuan Shen, Xinyu telah menemanimu 2 tahun. Aku berikan segalanya padamu. Kau tak bisa semena-mena. Nona Shen, tolong bantu rayu ayahmu. Ayahmu sudah tidak muda lagi. Bisa menikahi wanita muda seperti Xinyu. Ini rezeki baik, bukan? Seperti kata pepatah, lebih baik hancurkan 10 kuil daripada hancurkan pernikahan. Benar. Kau bilang ayahku sudah tua, ayahku baru 45 tahun. Dilihat dari integritas, penampilan, status. Apalagi wanita 30 tahun seperti Jiang Xinyu, bahkan wanita 20-an tahun pun banyak yang mau. Dia bisa cari wanita lembut dan berbudi. Sedangkan kau Jiang Xinyu, kau tidak mau jadi apa-apa selamanya. Dengan ini kuumumkan pertunanganku dengan Jiang Xinyu. Dibatalkan. Aku putus hubungan dengannya. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau tak boleh perlakukan aku begini.
Aku bukan wanita yang bisa kau buang begitu saja. Ah, iya benar. Hanyue, aku mengandung anakmu. Hamil? Ya, Xinyu hamil anakmu. Tak mau mengakui anak sendiri, bukan? Benar, Xinyu hamil anakmu. Jika kau tidak bertanggung jawab, bagaimana Xinyu bisa menghadapi orang nanti? Benar. Seberapapun kayanya kau, tak boleh semena-mena. Bagaimana mungkin kau hamil? Aku tak pernah menyentuhmu. Masa habis pakai celana lalu lari? Akan kuingatkan lagi. Sebulan lalu kau mabuk berat, memaksaku berhubungan. Masih ingat sekarang. Ini omong kosong. Sudah kubilang tak akan sentuh sebelum tunangan, aku pegang janji. Lagi pula ini pasti anakmu. Kau tak berani akui. Apa kau masih laki-laki? Sudah berhubungan bikin hamil, aku takkan akui. Seberapapun kaya, jangan tak tahu malu. Bener. Anak sendiri saja tak mau, sungguh kejam. Siapa bilang tidak? Waktu itu Xinyu masih perawan, kini keperawanan hilang dan mengandung pula. Bila Tuan Shen tak bertanggung jawab, bagaimana Xinyu bisa menatap orang? Orang kaya memang luar biasa, bisa seenaknya mainkan perasaan. Ya, benar. Benar. Sudah, jangan bertanya-tanya. Bagaimana menghadapi orang? Bagaimana menghadapi orang? Diam. Aku memang pernah mabuk, tapi tak pernah berhubungan dengannya. Kau mabuk berat hari itu. Wajar tak ingat kalau sudah tak sadar. Kenapa tak beritahu dari dulu? Aku juga baru tahu belakangan. Kan sebentar lagi hari tunangan mau beri kejutan untukmu dan Xiaoli. Tianxiong, demi anak kita, jangan tinggalkan aku ya. Xiaoli, kau adalah saudara kandung anak ini. Ini semua kesalahanku hari ini. Kau boleh menghukumku sesukamu, tapi anak ini tidak bersalah. Jika ayahmu tak mau aku lagi, anak ini juga harus digugurkan. Tehankan kau melihat kehidupan seperti itu? Benar? Iya. Bantu aku meyakinkan ayahmu. Katakan jangan putuskan aku. Kau bisa memintaku melakukan apapun ke depannya. Kumohon padamu. Aku akan patuh padamu. Mau ambil anak ini? Apa semua salahku hari ini? Kebodohanku telah menyakitimu, aku berjanji. Aku pasti jadi ibu tiri yang baik nanti. Ku dengar Tianxing bilang, kau anak yang pengertian. Berilah aku kesempatan lagi. Benar kan? Ayah, karena dia hamil anakmu. Setidaknya ini nyawa. Apa salah jika dibuang? Kalau tidak demi anak ini. Maafkan dia sementara. Apa akhir alat Tiongkok? Kau tak tertipu olehku? Aku takkan pernah memaafkannya. Tapi, jika kau putuskan, anak ini harus digugurkan buang ini juga merusak reputasimu. Xiaoli, kau terlalu baik. Lakukan tindakan tegasmu, jangan lemah karena ucapannya. Ini hanya dari sudut pandangnya. Apa kau hamil? Aku tak tahu apakah anakku, kemarilah. Panggil dokter ke sini. Tidak, dia tak boleh panggil dokter. Tak perlu tanya dokter. Bagaimana aku yakin itu benar? Kenapa kamu merasa bersalah? Apa hamilmu palsu? Tidak, aku benar hamil. Maksudku, beberapa hari lalu aku ke rumah sakit periksa. Tas! Ini laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Ada namaku di sini. Dan tanda tangan dokter tak mungkin dipalsukan, kan? Aku tak mungkin tahu sebelumnya. Kalau kejadian hari ini, mustahil aku sengaja bohong pakai laporan palsu. Benar. Kandungannya sudah 3 minggu. Kalau kejadian sebulan lalu, waktunya memang cocok. Iya. Aku tak mungkin bohong soal kehamilan. Itu cuma bukti dia hamil. Memang aku pernah mabuk. Tapi tak ingat jelas yang kulakukan. Tapi lihat kelakuannya yang nekat padamu menurut karakternya. Aku ragu ini anakku. Anak ini 100% milikmu. Aku bersumpah cuma denganmu. Omongan tak ada dasarnya. Harus periksa untuk memastikan, panggil dokter. Hei, orang kaya tak boleh keterlaluan. Kredibilitas hanya perlu kubicarakan padamu. Aku juga bisa buktikan, waktu itu kamu mabuk. Kami temani Xinyu mengantarmu ke kamar hotel, lalu Xinyu menemanimu di kamar. Begitulah kejadiannya, tak bisa kamu bantah. Dokter datang. Ya, tidak. Dokter tidak akan menemukan apa-apa, kan? Tension, apa yang perlu saya lakukan untuk Nona Shen? Harap periksa dia untuk memastikan kehamilannya. Baik. Nona, saya perlu diperiksa denyut nadi Anda. Tolong berikan tangan Anda. Kalian keterlaluan. Laporan pemeriksaan sudah dikeluarkan anak saya. Ini masih perlu diperiksa? Ini sangat menghina. Benar. Ini cara halus menyebut anakku perempuan murahan tidak bermoral?
Ten, Shen Xinyu sudah bilang dia masih perawan. Sekarang kau tidak mau bertanggung jawab. Kalian mau mempermalukan kami di depan umum? Benar kan? Kami semua bisa bersaksi. Waktu itu Ten Shen yang berhubungan dengan Xinyu. Menurutmu perkataanmu bisa dipercaya? Laporan seperti ini bisa dipalsukan. Sekarang saya hanya percaya Dr. Lee, dia tidak mungkin memalsukan. Saya mendapat mengerti. Dia hanya mencari alasan untuk menggugurkan Xinyu dokter lain bisa memalsukan. Lalu kenapa Dr. Lee tidak mau memalsukan? Bener ya? Bagaimana kami tahu apa Dr. Lee akan memalsukan? Anda meragukan etika kedokteran saya? Saya sudah berpraktek lebih dari 20 tahun. Siapa yang tidak kenal saya? Kalian berhenti dan halangi pemeriksaan. Apa laporan tes kehamilan ini palsu? Laporan ini asli, saya benar hamil. Kalau mau periksa, silakan periksa. Oke. Nona Shen Zhongjiang memang hamil. Sekarang kau lihat aku benar-benar hamil. Aku tidak bohong padamu. Aku mengandung anakmu, kau akan menjadi ayah. Tuan Shen, Nona Shen, Dr. Lin bilang dia hamil. Nah, itu baru benar. Masih tidak percaya? Ya, Tuan Shen. Kalau ini anak laki-laki, bukan punya penerus, semua pasti senang, bukan? Iya. Tian Xiong, aku sungguh sadar kesalahanku. Aku akan lakukan apapun yang Xiaoli minta. Aku akan menuruti kemauannya, melayani kalian berdua seperti pelayan. Maafkan aku ya. Meski Tuan Shen ada masalah kecil hari ini, tapi ini tetap kebahagiaan ganda. Selamat. Ya, Tuan Shen. Sudah punya putri sehebat Nona Shen, kalau ada anak laki-laki lagi, ada yang mewarisi bisnis besar keluarga Shen. Bukankah begitu? Tuan Shen, Xinyu sudah konfirmasi hamil. Tak perlu minta dia aborsi lagi kan? Kalau ini tersebar ke publik bukan reputasi baik. Ayah, karena dia benar hamil anak ini, tak boleh digugurkan. Pesta pertunangan hari ini tetap lanjut. Xiaoli memang murah hati. Pengertian ibu tiri berjanji akan memperlakukanmu seperti anak kandungnya. Jangan senang dulu, ini cuma bukti kau hamil. Soal apakah anak ini milikku atau bukan, belum terbukti. Oh, Tencent, lihat apa yang kau katakan. Anak ini bukan milikmu, milik siapa kalau bukan? Putriku bukan perempuan sembarangan kan? Dengan omonganmu, kau merusak nama baiknya. Tian Xiong, kau masih tak percaya padaku? Apa kau harus memaksaku mati untuk bahagia? Kau rela mati? Dengar baik-baik, anak ini sebaiknya memang anakku. Kau akan lebih sengsara tanpaku. Tapi meski anak ini milikku, aku tak akan izinkan orang sekejam itu masuk ke keluarga Shen. Hei, Tencent, maksudmu apa? Maksudku jika anak ini memang milikku, aku akan bertanggung jawab sebagai ayah, tapi tak akan dapat warisan dari keluarga Shen. Tian Xiu, sudah 2 tahun aku bersamamu. Cuma satu kesalahan kau kejam sekali. Dia tak izinkan anaknya sendiri jadi bagian keluarga Shen. Seberapa tega kau ini? Sudah kukatakan betapa pentingnya Xiaoli bagiku. Aku tak bisa menikah, tapi Xiaoli tak boleh ada keluhan. Apalagi hari ini kau perlakukan dia begini. Ini dosa yang tak termaafkan. Xiaoli adalah anakmu. Kau merasa bersalah. Bukankah ini anakmu di kandunganku? Bagaimana bisa kau kejam padanya? Sangat tak wajar. Aku lebih takut tertipu seumur hidup menyakiti Xiaoli. Xiaoli, kau juga seorang anak. Kau tak mau anakmu lahir tanpa kasih ayah, kan? Aku tak bisa masuk keluarga Shen. Tapi anak ini darah daging keluarga Shen. Dia tak boleh lahir dicaci sebagai anak liar tak punya ayah. Jika anak ini benar ayahku rumah, siapa yang bisa dimasukinya? Bisa Dr. Lin lakukan tes DNA sekarang? Harus membayar harganya. Tian Xiong, kau mau aku ambil risiko sebesar ini? Jika janin ini benar-benar gugur, apa kau bisa tenang? Aku takut ditipumu seumur hidupku menyakiti Xiaoli. Apa kau tak peduli nyawa anak dan diriku? Tak pernah mencintaiku sama sekali. Apa kau pernah mencintaiku? Tentu saja. Mencintaiku atau ingin menipuku? Apa kau sendiri percaya ini? Sudah kukatakan sebelumnya. Tunggu saja sampai aku dapat rekaman CCTV. Tak ada yang terlibat hari ini bisa lolos. Rekaman CCTV Hotel Mr. Shen sudah didapat. Telepon Nona. Jack, ada apa? Ketua, saya baru dapat kabar. Grup Chen Chinese Street akan bertindak mungkin mulai dari cabang saat ini. Oh, aku tahu. Ada apa? Tuan Chen bermasalah saham. Kita diserang pihak misterius, bisnis kita kolaps sekarang. Apa? Oh, aku mengerti.
Kami segera ke sana. Ayah, aku tahu masalahnya. Aku ikut denganmu. Rekaman ini kudapatkan untukmu, ingat. Tak ada yang bisa kabur. Apa yang harus kita lakukan? Xinyu, apa yang harus kulakukan? Bisa cari jalan keluar? Jika putus dengan Shen Tianqing, dia mau kita ganti rugi. Lalu keluarga kita akan jadi gelandangan. Kenapa kamu sembrono sekali? Tak pikir matang-matang aku dulu pernah main pukul, sekarang sudah beres. Bagaimana cara menghadapinya? Ini salahmu, kalau bukan karena kamu. Aku tak akan salah paham Tianxiong juga pukul Shenlei. Bilang saja kalau iri padaku tuh kamu sengaja jebak aku. Omong kosong apa ini? Mana mungkin aku menjebakmu? Aku tentu udah payah, anak. Sekali lagi kulakukan ini agar posisimu tetap aman. Kamu baik hati seperti hati dan paru-paru keledai. Iya, Xiaoqin takut kau ditipu Shen Tianxiong. Bagaimana bisa mempertahankan gelar Nyonya Shen? Setelah coba. Devo jangan bertengkar, sekarang prioritas utama bikin Tuan Shen terima Xinyu lagi. Kalau tidak, masalah kita pukul Nona Shen, kita semua akan celaka. Tadi mereka buru-buru pergi. Pasti ada masalah. Kita selidiki dulu. Buat rencana baru, aku tak akan pernah menyerah begitu saja. Tuan Shen, sudah kami selidiki yang menyerang kita adalah grup Chenji dari Chinatown, Amerika. Mereka serang tiba-tiba, kami terkejut. Untung kita tanggap cepat setelah kehilangan miliaran dolar. Situasi mulai membaik. Perhatikan mulutku. Lupakan saja. Halo ketua. Teman, aku sudah tahu masalah hari ini. Ini grup Chen dari Chinese Street AS yang menargetkanku. Sekarang, grup Chen di markas kita sudah mulai melawan. Jangan panik. Grup Chen mereka juga raksasa bisnis di Chinese Street Amerika. Jika mereka menyerang kita, ini akan jadi pertarungan sengit. Kenapa grup Chen tak bisa dipecah di negara kita? Apa mereka ingin menelan kita lewat kesempatan ini, lalu menggantikan kita untuk masuk ke pasar domestik dengan mulus? Apapun tujuan grup Cheng, kali ini mereka akan kalah dalam perang bisnis. Ketua sangat percaya diri. Apa ada senjata rahasia? Sementara rahasia, kalian cukup ikuti langkah demi langkah. Terus bekerja saja. Sebelumnya grup Chen menyerang tiba-tiba. Jadi mereka sempat unggul. Mereka tak akan berkutik. Shaoli, grup Chen memang tak boleh diremehkan. Kamu sangat yakin bisa menang kali ini? Kita sudah berurusan dengan grup Chen bukan sehari dua hari. Perseteruan ini sudah lama. Aku akan siapkan cadangan untuk berjaga-jaga. Tenang, aku janji. Kali ini grup Chen harus mundur dari Chinese Street atau hancur. Kamu begitu yakin? Aku jadi lega. Tak tahu malu. Sangat tak tahu malu. Berani-beraninya mereka melakukannya. Aku akan balas 100 kali lipat. Hari ini semuanya berjalan lancar. Kalau bukan karena orang yang salah. Sekarang dia bertunangan dengan Shen Tianxiong. Saat itu akan diumumkan kehamilannya dengan anak Shen Tianxiong. Grup Shen ini adalah bisnisku. Tapi akhirnya semuanya sia-sia. Tidak masalah. Perusahaan Shen Tianxiong itu cepat atau lambat akan jadi milik keluarga Shu. Shu Shao, maksudmu apa? Aku menyuruhmu menikahi tua bangka Shen Tianxiong itu untuk menggerogoti grup Shen perlahan-lahan. Jangan terlalu khawatir, sekarang keluarga Shuku sudah bekerja sama dengan raksasa Chinatown Amerika Grup Chen. Bekerja sama dengan grup Chen ini, mereka musuh bebuyutan grup Shen. Sekarang grup Chen sudah bergerak. Tak akan lama lagi grup Shu akan meledakkan ekskavator dan mengairi sampai tuntas. Benarkah? Tentu saja. Nanti grup Shu akan mengambil alih grup Shen sepenuhnya menjadi perwakilan grup Chen di Cina. Saat itu seluruh negeri akan jadi milik keluarga Shu. Kalau begitu aku akan jadi Nyonya Shu. Kau mengandung anakku, tentu jadi Nyonya Shu sebelumnya. Membiarkanmu melayani bajingan tua Shen Tianxiong. Aku benar-benar memanjakanmu. Aku rela berbuat apapun untukmu. Baik, Kalau saja tidak ada kesalahan, bahkan jika Shen Tianxiong mati, kau tak akan tahu rahasianya. Hei, dasar bangkai babi, aku hampir mati. Sayang. Shu Shao, kau membuatku shock. Tak perlu takut, benda tua ini sekarang jadi bangkai babi. Dilihat dari topengnya malah lebih menarik. Benji,
Malam ini kau juga akan melayaniku. Tuan Shu masih hamil. Itu yang kuinginkan. Ayo. Xinyu sebaiknya temui Chen Tianxiong lagi dan akui kesalahanmu. Kita tak ingin kehilangannya, semua yang kita khawatirkan. Ya, aku cemas sepanjang hari sekarang. Tidur tak nyenyak seharian. Kau bilang jika dia tahu tentangmu, maka nasib kita takkan lebih buruk. Benar. Bagaimana dia sempat urusi Shen Group kita? Tak bisa dipastikan kau bisa bertahan atau tidak. Apa maksudmu? Xu Xiaoke bilang Shen's Group akan segera bangkrut. Dan aku menjilatnya. Apa yang Shen Tianxiong lakukan? Tak bisa jadi Nyonya Shen masih. Bisa jadi Nyonya Shu menikah dengan keluarga kaya. Kau tak perlu khawatir. Ya, kau sekarang hamil anak Xu Xiao. Maka wajar jadi Nyonya Shu, haha. Tak ada jalan keluar. Apa pekerjaanmu? Saya pengacara pribadi Tuan Shen. Ambil villa ini sesuai perintah Tuan Shen. Dan semua yang Tuan Shen berikan dulu, 200 juta lainnya dari Angel's Case. Kau punya 5 hari untuk bayar ganti rugi. Atau tunggu saja di penjara. Villa ini sudah diberikan pada kami. Mengapa mengambilnya kembali? Benar, kami takkan kemana-mana. Apa yang bisa kau lakukan? Shen Tianxiong tak bisa lindungi diri. Masih mau menindas kami? Dengar baik-baik. Aku hamil, dia hamil anak Shen Tianxiong. Jika kau berani macam-macam, jika terjadi sesuatu pada anak ini, aku akan buat kau menyesal. Tuan Shen bilang, jika kau tak pergi, akan kusuruh orang usir. Apa yang kau lakukan? Hei apa? Kenapa aku harus keluar? Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Beraninya kau lakukan ini padaku, aku tak akan melepasmu. Ini maksud Tuan Shen. Kalau mau protes, temui teori Tuan Shen, kami hanya menjalankan tugas. Apa Shen Tianxiong tak punya hati? Aku hamil anaknya. Dia tak mau anak kandungnya sendiri? Masih belum jelas anak siapa ini. Tunggu hasil tes DNA sebulan lagi. Sekarang kau berani masuk villa ini lagi? Jangan salahkan aku jadi tak ramah kesal padamu. Shen Tianxiong, kau memang kejam. Sekarang aku tahu kesombonganmu. Akan kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Sekarang kita tak punya rumah. Mau bagaimana ini? Xinyu temui Xu Xiao minta bantuannya. Atau keluarga kita sudah buka jalan Xue. Jangan khawatir, ayah ibu demi anak ini Xu Xiao. Tak akan mengabaikanku. Akan kubuat dia membayar mahal. Ketua Shen saham kita sudah stabil. Bagaimana rencana balas dendam? Sudah kuselidiki tuntas grup Shu dan grup Chen diam-diam. Mereka bekerja sama mau gantikan grup Shen jadi orang terkaya baru di Jiangcheng. Seperti kata pepatah, keramaian harus aman di dalam. Jadi kita serang grup Shu dulu? Ya grup Chen berfikir. Kita tak perlu khawatir, pasti sudah ada yang akan membereskan. Xu Xiao kami diusir dari villa oleh Shen Tianxiong. Sekarang kami tak punya tempat tinggal. Apa tega melihat kami menggelandang? Aduh, upsah, tentu aku tak tega. Tenang saja kalian berdua. Mulai sekarang aku akan tinggal di villa ini sementara setelah Shen Group ku hancurkan akan kuberikan villa yang lebih besar. Terima kasih Xu Xiao. Tetap harus panggil Tuan Shu beda dengan Shen Tianxiong yang pelit itu. Tapi ini hanya sandiwara. Aku masih harus berpura-pura terzalimi. Hubungan kita berdua belum boleh terbongkar apalagi tentang bayi dalam kandungan ini. Sebelum menghancurkan Shen Group, kau harus tetap selamatkan Shen Tianxiong untuk berjaga-jaga. Ya. Tenang saja Tuan Shu, aku akan umumkan setelah Shen Tianxiong mati. Biarkan dia mati, hahaha. Hari ini, aku yang traktir. Pesan apa saja yang kalian mau. Ingat baik-baik semua yang terjadi belakangan ini. Tak peduli apapun yang akan dikatakan. Jangan khawatir. Kami semua paham. Setelah ini, aku bersaingan yang dekat. Silakan pilih. Berarti kami tidak diterima. Kesal. Kartu kredit. Permisi, kartu ini tidak bisa digunakan. Bagaimana mungkin? Memang wajib ada, kalau tidak, coba kartu lain. Yang ini juga sama, apa? Xinyu kenapa bisa begitu? Sikat semuanya untukku.
Ini tidak bisa disikat. Shen Tianxiong, maksudmu apa? Kau ambil semua kartu kreditku. Benar, mulai hari ini kau tak boleh belanjakan uang untukku. Aku sedang hamil anakmu. Begini caramu memperlakukanku. Apa engkau masih manusia? Kita belum bisa pastikan sampai sebulan lagi. Apa ini anakku? Kalau aku tidak punya uang, kamu tidak bisa makan makanan bergizi. Kau tidak takut terjadi sesuatu pada anakmu? Mengancamku dengan anak. Beraninya kau. Cio, aku tahu kau marah sekarang. Tapi jangan bercanda dengan anakmu sendiri. Aku sudah lihat rekaman kamera. Tak kusangka kau bisa sejauh ini. Aku pasti akan membuatmu membalas 100 kali lipat. Lakukan sendiri. Xinyu, kita masih beli baju ini. Mau beli apa lagi? Shen Tianxiu, kalau engkau tak tahan jangan salahkan aku jika tak adil. Akan kuhancurkan reputasimu. Ayo pergi. Selamat datang Tuan Xue di Jiangcheng. Tuan Xue yang turun langsung. Pasti akan hancurkan Shen Group sepenuhnya. Tentu saja. Selamat Tuan Chen di Jiangcheng, izinkan saya menemani Anda. Jika ada kebutuhan silakan minta. Saya akan berusaha penuhi permintaan Anda. Aku rasa kau bukan orang baik. Tapi aku suka. Tapi kita harus selesaikan ini dulu. Kalau ini gagal, ayahku tidak akan. Ya ada Tuan Chen pasti akan sukses. Apa? Bagaimana mungkin? Murid ini tidak baik. Grup Shen sudah menyerang grup Shu saya. Grup Shu sama sekali tak bisa melawan. Grup Shen ini kenapa tiba-tiba menyerang kami? Omong kosong. Grup Shen seharusnya tidak akan tahu kami sudah kerja sama dengan grup Chen, kan? Ngapain panik? Grup Shen sekarang malah menyalahkan grup Shu. Ini bodoh sekali. Benar, mereka fokus ke perusahaan Shu begitu grup Chen bertindak. Mereka akan terjepit, dua front pasti akan menderita kerugian besar. Hahaha, jadi. Kalian harus proaktif tahan grup Shen nanti. Grup Chen akan bergerak berbeda dengan grup Shen yang lemah. Tuan Chen jangan khawatir, kami tidak akan menahan diri. Tenang saja, kerugian grup Shu akan habisi grup Shen akan balik berkali-kali lipat. Hahaha, betul sekali. Wahahaha. Ngomong-ngomong, Xiaoli kami sudah bertindak ke grup Shu, mereka juga melawan. Tentu saja perlawanan ini sia-sia. Di hadapan grup Shen mereka cuma bisa pasrah. Jangan langsung dibabat habis. Berikan sedikit celah waktu tepat, beri mereka jeda. Baik, mengapa? Supaya grup Chen masuk perangkap. Mereka kira grup Shu adalah jangkrik. Kita adalah belalang. Saat belalang tangkap jangkrik burung pipit, bisa serang diam-diam, beri mereka kesempatan itu. Wah, putriku memang berotasi 3 tahun, bukan cuma Raja Wall Street. Punya strategi dan cara kerja. Xu Xiaoshen Tianxiong memblokir semua kartu kreditku. Sekarang aku jatuh miskin. Ya, aku akan undang wartawan ke konferensi pers tuduh. Dia tidak punya hati nurani, mencoreng reputasinya. Ide bagus. Hei, sekarang grup Shen incar grup Shu milikku. Jika kali ini kita buat masalah untuknya, pasti akan pengaruhi grup Shen miliknya. Benarkah Tuan Shu? Jangan khawatir, pasti akan kuberitahu dia direndahkan. Kita akan siarkan langsung seluruh prosesnya. Kali ini kau harus injak lelaki tua itu. Hahaha. Ups, maaf. Oke. Kok kenapa dia menangis? Iya, ada apa ini? Rekan-rekan media tercinta, aku Jiang Xinyu, tunangan Shen Tianxiong dari grup Chen. Di sini, aku ingin menuduh Shen Tianxiong meninggalkan anak kandungnya dan punya hubungan tidak pantas dengan putrinya. Nona Jiang tidak boleh sembarangan bicara tanpa bukti, itu fitnah, bisa dituntut hukum. Tentu saja jika tidak ada bukti, tak akan kukatakan di depan umum. Tak hanya punya bukti, tapi juga saksi.
Tak kusangka, ternyata Shen Tianxiong monster berhati binatang pantasan 20 tahun tak menikah setelah istrinya meninggal. Rupanya selingkuh dengan anak sendiri, benar-benar biadab. Ia sungguh memalukan, masih main-main dengan uang seperti ini. Orang seperti ini harus dibongkar, dia hancur. Iya, seret dia. Seret dan bongkar kebusukannya. Bongkar, bongkar. Berita mendadak tunangan Shen Tianxiong dari Shen Group, Jiang Xinyu setelah menggugat hubungan tak wajar Shen Tianxiong dengan putrinya Shen Li masih prematur, menyebut ada bukti cukup. Ini dia. Bukti apa yang akan ditunjukkan Jiang Xinyu? Sungguh kemerosotan moral atau distorsi sifat manusia? Kita lihat, tunangan Xiong Jiang Xinyu menuntut Shen Tianxiong terlibat hubungan tak pantas dengan putrinya Shen Li. Ini omong kosong. Jiang Xinyu, kau mencari mati, akan kukabulkan permintaanmu. Saat ini akan meledak selama 5 detik. Sangat ceroboh. Tapi ini terkait Shu Group. Bukan kebetulan, 80% tak bisa dihindari ayah. Mari ke TKP, jika mereka mau bermain, akan kuantarkan sampai akhir. Berita panas Shen Group, Shen Group. Ini gosip besar jika ini benar Shen Group terlalu kacau. Putri Shen Li terlibat hubungan terlarang masih terlalu dini. Kau tidak jelek. Apa bukti berlebihan membuat peluru melayang? Bukti apa berikutnya? Jika ini benar, ini skandal terbesar di Jiangcheng. Aku tak ingin mengatakannya, tapi aku benar-benar terpojok. Sudah 2 tahun bersama Chen Tianxiong, kini mengandung anaknya hanya karena aku dan putrinya Shen Li. Ada sedikit perselisihan. Dia hendak meninggalkanku, menyuruhku menggugurkan bayi, mengusirku, membebaskanku. Kejam sekali. Shen Tianxiong terlalu keji, tak mau mengakui anak sendiri. Apa uang bisa mengabaikan nyawa? Mengetahukan sekejia sesuatu sekta, sungguh tak berperi kemanusiaan, tak bermoral. Tak bermoral? Iya, ampun. Aku mengambil foto ini di bandara. Mereka juga mengucapkan hal vulgar saat itu. Apalagi yang kalian katakan soal ke hotel. Ya, itu menjijikkan. Ya, kami juga melacak hotelnya atau hotel tempat pesta tunangan. Di hari seperti ini, 2 orang ini malah menggendong pengantin hotel, melakukan hal semacam itu. Ini mustahil. Awalnya, kami kira Shen Li selingkuhan saat membongkar untuk menangkap basah. Dan tebaklah, ternyata Shen Li sedang mandi di kamarnya. Coba pikir, mandi di siang bolong, jelas baru selesai kerja. Benar. Ada bukti videonya, tampaknya ini benar. Ini sangat menggemparkan, itu menjijikkan. Penonton tak menyangka orang terkaya Jiangcheng ternyata monster macam ini. Ini merusak moral Jiangcheng. Kita harus melawan grup Shen, biarkan mereka bangkrut. 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 Ini omong kosong. Tuan Shenona jeng menuduh kalian berhubungan tak senonoh. Apakah bukti ini benar? Dari siang gen bagian sampagen. Hari ini, dendam baru dan hutang lama akan dilunasi. Kau tak tahan, jangan salahkan aku berlaku tak adil. Karena kau sendiri yang cari mati, akan kupenuhi permintaanmu. Kau kira ini akan merusak reputasi kami? Perbuatanmu hari ini sudah keterlaluan. Ini semua karena kau paksakan Shen Tianxiu tega pada anak kandungnya, hanya setia menjaga keluarga Shen. Benarkah hanya hubungan ayah anak? Ah, omong kosong lagi. Aku takkan pernah memaafkanmu. Shen Tianxiong, kau akan menyesal. Dengan ini, kumumukan fitnahan Jiang Xinyu pengacaraku sudah siap menuntut. Dan karena media hadir hari ini, maka akan kusediakan pembersihan Lishi di depan media. Pria tak dikenal ini? Sudah kujelasin, di pesta tunangan pelakunya takkan bisa kabur. Kebetulan kalian semua hadir, hutang baru dan lama akan dilunasi sekaligus. Kabar buruk, berhenti di orang bijak. Aku dan ayah tak ada hubungan khusus, tak perlu penjelasan tambahan.
Tapi perbuatanmu waktu itu selalu kukenang dalam hati. Takkan pernah kulupakan? Lihat bekas luka di wajahku. Orang Jiangxi, mereka memfitnahku sembarangan. Mau menghancurkan penampilanku, menyeretku dari kamar hotel ke ballroom. Kau mau membuka bajuku di publik, mencemarkan aku jadi omongan wanita jahat itu. Kalian anggap itu benar? Fitnah, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, tuduhan ini ditambahkan bersama. Lihat berapa tahun hukuman penjara untukmu. Itu tidak benar. Ayo tangkap aku, serahkan ke brigade keamanan. Tidak. Lepaskan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak mau masuk penjara. Broad and Bright tidak ada kaitannya dengan kami. Bukan kami semua terlibat. Jiang Xinyu yang menyuruh kami, dia dalangnya. Kami semua dipaksa. Tidak, dia yang menghasut kami. Dia merekam pertemuan dia dengan Nona Shen. Ini semua perbuatan dia. Ini tidak adil. Kalian diam semua. Kalian yang bilang Shen Tiansong menginap dengan selingkuhan. Kalau tidak, aku tak akan melakukan ini. Kalianlah biang keroknya. Zhou Qing, sejak awal kaulah penyebar rumor. Aku dengar kabar aku dan Xiaoli mau ke hotel. Dari telinga mana kau dengar ini? Aku tidak mendengarnya. Itu semua omong kosongku, Tuan Shen. Semua ini Jiang Xinyu yang menyuruhku bicara begitu. Tuan Shen, maafkan saya. Ampuni saya, Tuan Shen. Karena omong kosongmu, aku hampir bunuh anakku. Sekarang kau buat opini publik lagi fitnah, kemurniannya seret, dia keluar. Tuan Shen, jangan, Tuan Shen. Tuan Shen, aku tahu semua rahasia Jiang Xin. Asal Tuan lepaskan saya bisa bocorkan semua rahasianya. Rahasia apa lagi yang dia punya? Hadirin, sepertinya situasi sudah terbalik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Para hadirin, Jiang Xinyu diduga melakukan penganiayaan menghasut orang lain untuk berbuat kejahatan. Dan sahabat dekat Jiang Xinyu, rahasia Jiang Xinyu akan terbongkar. Mari kita tunggu dan lihat. Diam. Berhenti bicara sembarangan di sini. Jesuang, tadi aku terpaksa bersikap resmi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sangat mencintaimu sampai sempat bingung. Anda pantas berkata mencintaiku. Aku ingin tahu apa rahasiamu. Aku benar-benar tidak punya rahasia. Tuan Shen, Jiang Xinyu dia berbohong padamu. Dia terus membohongimu selama ini. Asalkan kau melepaskan kami, aku akan ungkapkan semua rahasiaku. Tergantung apakah rahasiamu itu benar. Jika yang kau katakan benar, aku bisa pertimbangkan kebijakanku. Joji, pikirkan baik-baik. Jiang Xinyu, aku juga terpaksa. Aku tidak mau masuk penjara. Kalau bukan karena kau kirim foto, mana mungkin aku lakukan ini? Sekarang kau mau mengkhianatiku, berani bicara sembarangan, akan kurobek mulutmu nanti. Aduh, lepaskan. Jauhkan mereka dariku. Ya. Shutsir, sekarang kau bisa bicara. Tuan Shen dan Jiang Xinyu terus membohongimu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Bayi di kandungannya juga bukan milikmu. Itu milik Xu Shaoqing, putra grup Xu. Bagaimana mungkin Xu Shao? Masih dia. Pintunya Xu Shao. Tuan Shen, tak perlu menunggu sebulan lagi, uji DNA ulang saja. Bukan kau yang tidur dengannya saat itu. Itu Xu Shaoqing. Mereka manfaatkan keadaanmu saat mabuk, bilang mereka main di hadapanmu. Kau tak pernah sentuh dia. Shuki, diam. Kau yang diam. Tak semudah itu. Dia juga berkomplot dengan Xu Shaoqing. Aku akan punya anak setelah menikahimu. Lalu pelan-pelan ambil alih grup Shen. Jadi miliknya. Apa dia mau membunuhmu? Tak kusangka Jiang Xinyu berwajah manusia, berhati binatang kejam sekali. Masih ingin membunuh. Ternyata Tuan Shen memang tak bersalah. Jiang Xinyu lah yang memfitnah. Dengar grup Shen dan grup Shu sedang perang bisnis. Apa ini juga konspirasi korporasi Shu? Sial, prestasi tak sebanding dengan kegagalan dasar orang bodoh-bodoh. Putar balik dan pulang.
Dasar jalang, kau masih mau bunuh ayahku? Kalau bukan karena kiraku kau selingkuh, takkan ku cari cepat-cepat. Tapi Shinyu, aku masih harus kau tuduh. Urusan kita belum boleh terbongkar apalagi soal bayi dalam kandungan. Sebelum hancurkan grup Shen, pastikan itu dia milik Shen Tianxiong untuk jaga-jaga. Tidak, dia cuma ngawur. Dia cuma iri padaku. Dia cemburu karena aku akan baik-baik saja. Memfitnahku seperti ini. Hei, yang ku katakan adalah kebenaran. Chen Li dan Liu Ya juga tahu ini. Bicara saja. Kalau terus begini, kita semua akan kena imbas Jiang Xinyu. Jangan asal bicara. Lanjutkan saja. Mungkin hukuman penjara bisa berkurang. Perkataan Zhou Qin itu benar. Jiang Xinyu dan Xu Changqing sudah lama bersama. Mereka bersama Tuan Shen hanya untuk menguasai aset grup Shen. Ya, dia juga terlibat. Dia juga mendukung kami melakukan ini. Dia ingin memfitnahmu, mencoreng namamu. Tak bisa mendapat uang darimu. Dengan begini, grup Shen dapat tekanan publik, grup Shu bisa memanfaatkan situasi. Kalian punya bukti? Kami punya. Dan ini dia. Jiang Xinyu dan Xu Shaoqing video tidur berdua di depan Tuan Shen. Matikan ponselmu. Dia sendiri yang mengirim ke kami. Mari berbuat baik. Dokter tidak pakai pengaman. Bagaimana jika ada yang hamil? Bukankah hamil lebih baik? Kalau benar hamil anak ini hak Shen Tianxiong. Kalau lahir Shen Tianxiong meninggal anak kita bisa mewarisi hartanya secara legal. Yusho, kamu jahat sekali. Ya makin menjadi anak. Ini belum apa-apa. Ini membara. Bagaimana dia berani? Ya ampun, kebahagiaan ini. Keterlaluan dia. Sungguh menjijikkan. Kenapa ada wanita licik dan kejam begini? Bukti Jiang Xinyu sudah jelas. Masih mau bicara apa lagi? Jalang, memuakkan. Saat aku tidur, kau mesra dengan Xu Shaoqing. Kau mempermalukanku. Video ini palsu. Ini hasil rekayasa komputer. Aku tak pernah lakukan ini. Malam itu yang bersamaku selalu kamu. Kalau aku berselingkuh dengan Xu Shaoqi, masa kirim video ke mereka? Video ini asli. Dikirim langsung oleh Jiang Xinyu. Kami punya grup. Dia sering pamer video di grup. Ini buktinya. Semua dikirim Jiang Xinyu sendiri. Ada juga yang palsu. Masih berani tersenyum? Sudahlah, jangan pura-pura. Iya, jangan berpura-pura aku yang akan buka kartu. Mereka benar semua. Isi perutku memang bukan anakmu, tapi Pak Shu. Dari awal aku cuma memanfaatkanmu. Kalau bukan karena kejadian hari ini, sampai mati pun, aku tahu rahasianya. Pak Shen, kami tahu sudah kami bilang kamu banyak tingkah. Jangan ganggu kami. Aku maafkan? Tak sia-sia aku dipukul. Kira Shen Tianxiong akan melepaskanmu? Mimpi di siang bolong. Aku hamil. Jangan lakukan itu. Hahaha. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kami berani melawan Tuan Shen? Dasar jalang. Masih mau kabur? Mimpi. Kau sengaja mempersulit kami. Kau juga tak akan bahagia. Masalah besar. Mati kutu dan jaring putus. Ya, kau ingin kami masuk penjara. Jadilah Nyonya Shu sendiri. Jangan harap. Hari ini akan kugugurkan bayimu. Ikutkan kau ke penjara. Jadi, apa kalian lakukan? Siapa berani sentuh anakku? Xu Shao tak akan membiarkan kalian. Ini memperberat hukumanmu. Benar. Apa yang kami takuti? Masalah apa tambah beberapa tahun di penjara? Kenapa dia tak perlu masuk penjara? Ini tidak adil. Aku tak pernah suruh kalian membantuku. Ini semua kemauan kalian sendiri. Kalau bukan karena ingin menjilat, mencari muka, terlalu semangat membantu, kalian sendiri yang undang masalah. Kau mengada-ada. Kuperingatkan kalau berani membuat onar lagi, jangan salahkan aku. Persis anjing berebut tulang. Saudara Shen Tiansen Li, jangan terlalu santai. Tawa kalian takkan lama. Kutunggu Shen Group hancur. Saat itu takkan kubiar kalian lolos. Kelompok Shen telah dihancurkan. Hanya kau.
Aku tak bisa membunuhmu, tapi seseorang bisa membunuhmu. Hari-harimu sudah berakhir. Baik, kalau kau begitu hati-hati, maka aku akan menunggu. Mari lihat siapa yang menang akhirnya. Kita tunggu, lihat. Kau tunggu. Menunggu untuk dihina. Tuan Shen, Nona Shen, kami tahu salah. Tolong maafkan kami. Kami tidak bermaksud, kasihanilah kami. Kami mengakui ketualan. Tuan Shen, kami salah. Semua harus menebus kesalahan. Waktu itu kau pukul aku. Semuanya harus bertanggung jawab. Mereka sudah diamankan Brigade Keamanan untuk penyidikan. Ayah, aku tidak mau masuk penjara. Aku leluhur, ampunilah. Shenzong, ampunilah. Tolong maafkan kami, teman media. Untuk pemirsa yang menonton siaran langsung, semua fakta telah terungkap. Mana yang benar dan salah, saya yakin di hati kalian sudah jelas. Tak perlu panjang lebar. Ini akhir dari segalanya. Ayah, kita pulang. Ini semua fitnah. Jiang Shu benar-benar menjijikkan dan jahat. Shu Shaoqing dari kelompok Shu sama sekali tidak beres. Ini pasti konspirasi perusahaan Shu. Ayo kita boikot bersama kelompok Shu. Aku ingin mengalahkanmu, bodoh kamu. Para penonton yang menonton siaran langsung, Masalah Chen bukan cuma sepele, ini kesempatan emas. Kamu bisa serang grup Shen kau. Kau benar-benar rampok Chen Zhuo, kau masih berani kau jual grup Shu ke dirimu sendiri. Bangsat, apa yang kau lakukan? Sekarang seluruh Jiangcheng memperhatikan beberapa grup Shu investor mulai jual saham, harga saham jatuh cepat. Kalau grup Shu ini kita akan rugi besar. Jajah ibu-ibu, aku tak menyangka hasilnya begini. Kukira bisa hancurkan reputasi Shen Tianxiong. Kurasa kau awalnya kita masih bisa tahan serangan grup Shen. Sekarang kita mulai kalah. Mana ada tenaga untuk halangi grup Shen? Hei, selama grup Chen mempermalukan diri, kita bisa beristirahat. Pokoknya sekarang kita harus bertahan sebentar lagi. Aku akan mati karena kau. Ketua. Will, kau datang. Pergi. Ayah, ini Will, anggota keluarga Morgan. Halo Tuan Will. Halo Tuan Shen. Ayah, Will adalah pendukungku. Pantasan kau begitu percaya diri, tidak takut grup Chen didukung keluarga Morgan. 10 grup Chen pun tak cukup. Saya diundang ke Dragon Fruit selain membantu Divine Power menghadapi grup Chen. Saya juga datang ke Longguo untuk berinvestasi. Kami, grup Shen, sangat senang bekerja sama dengan Ten Will. Anda bisa pertimbangkan. Will ada di sini untuk kerjasama dengan grup Shen dan juga mengadakan tender-tender akan dilaksanakan dalam rapat ini. Biarkan grup Chen dan grup Shu melihat sendiri Eternal Doom. Ada peribahasa Tiongkok tentang membunuh niat. Pembunuhan? Membunuh niat sampai ke akar-akarnya, apapun niat mereka. Selama tidak sesuai keinginan kita, mereka akan hancur. Ini hadiah yang saya pilih khusus untuk membuka dan lihatlah. Ini. Tante, jadilah pacar saya. Val, kamu bangun dulu. Saya masih perlu memikirkannya. Baik, saya tunggu jawabanmu. Kamu duduk dulu. Perkiraan grup Chen akan segera bertindak ke grup Shen. Masalah tender ini harus diselesaikan. Nanti, grup Chen dan grup Shu mereka pasti akan mati-matian negosiasi. Jangan langsung setuju
Jangan langsung tolak, tapi pastikan terlihat seolah tidak mau kerjasama dengan grup Shen. Baik, saya paham. Ada pepatah di kerajaan naga, Tuhan yang jatuh harus dibuat gila dulu. Benar bukan? Kamu semakin mirip orang naga. Sewanteka merever kue snakes tumo. Kita sudah bermusuhan dengan Shen Tianxiong. Satu-satunya harapan kita adalah Xu Shao. Xinyu, kau harus menenangkan Xu Shao. Kalau tidak, kita bisa tidur di jalanan. Tenang saja, Bu. Aku hamil anak Xu Shao. Demi anak ini, dia tak akan memperlakukanku buruk. Jangan terlalu percaya diri. Kali ini malah menjadi bumerang. Ini juga menyusahkan grup Shu. Saat bertemu Xu Shao, bujuk dia. Oh, Tuan Shu dan aku saling mencintai. Dia tak menyalahkanku untuk hal kecil ini. Xu Shao. Jiang Xinyu. Kosho Bode. Lihat apa yang kau lakukan. Keluarga Shu rugi ratusan juta sia-sia. Xu Shao, kau memukulku? Kupukul kau, ingin kecekik sekarang juga. Ini semua gara-gara idemu yang buruk. Bukan hanya tak membuat Shen Tianxiong terluka, tulang dan ototnya, malah membuat keluarga Shu menderita. Kau mata-mata yang dikirim Shen Tianxiong. Tidak, Tuan Shu, aku bukan mata-mata. Aku tulus padamu. Bagus sekali. Kuberi kau kesempatan membuktikan diri. Jika kau lakukan ini untukku, kulupakan kejadian sebelumnya. Atau aku akan patuh membagi bebanmu. Xu Shao Xinyu pasti akan mendengarkanmu. Dia selalu menurut padamu, kamu kejam. Ya, Tuan Shu, lepaskan dulu Xinyu, masih mengandung anakmu. Jika dipakai, bisa membahayakan anak. Kalian dua orang tua bodoh, dengarkan baik-baik. Aku menahan anak ini dulu agar bisa dapat kualifikasi Shenxi, sekarang percuma menyimpannya. Harus digugurkan hari ini. Kulepaskan kau. Fashion adalah anakmu. Aku tak pernah ingin punya anak ini. Kalau anak ini tak berguna, sudah kukatakan untuk dibuang. Ikuti perintahku. Gugurkan anaknya dengan patuh, agar kau bisa tetap tinggal di sini. Aku masih bisa memberimu uang. Kalau tidak, pergi tidur di jalanan. Xu Shao, anak ini tak berdosa. Ini juga tak baik untuk kesehatan Xing Yue. Apa urusanku? Putrimu cuma satu dari banyak wanita aku mainkan. Cuma salah satunya kiraku akan menikahinya karena punya anak. Pantaskah dia? Kau tak pernah berniat menikahiku. Coba lihat cermin, lihat dirimu sendiri. Kalau kau tak punya nilai, aku malas bicara denganmu. Mengerti? Gugurkan sekarang atau pergi dari sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu harus bagaimana sekarang? Sudah kuduga sebelumnya. Aku setia mengikuti Shen Tianrong. Nona Shen, wajahmu sudah dipasang. Obatnya tidak akan datang kali ini. Tidak akan ada bekas luka di wajah. Terima kasih, dokter, saya duluannya. Baik. Bagaimana? Kau datang ke rumah sakit untuk menertawakanku? Kamu keguguran. Sepertinya kau takkan jadi Nyonya Shu. Lelaki, playboy seperti Xu Shaoqing. Mana mungkin bisa kau kendalikan? Jangan senang dulu. Grup Shen pasti akan hancur cepat atau lambat. Aku pasti akan balas dendam untuk anakku. Kalau bukan karena kau anakku sampai keguguran, masalahnya tak akan jadi seperti sekarang. Ini semua salahmu. Kau tahu apa itu karma? Kau tunggu saja. Akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati.
Halo, Xu Xiao. Sudahkah janinnya dibuang? Aku sedang kesakitan. Aku akan segera datang. Ada yang harus kau lakukan. Jangan lupa pakai baju seksi. Tuan Wu Yao, ini untuk Anda. Tuan Wu Yao, benarkah? Bagaimana dengan saya dan Tuan Chen? Saya sangat berharap bisa bekerja sama. Anda tahu kekuatan grup Chen. Keluarga Xu juga terbaik di Jiangcheng. Jika kita bisa bekerja sama, aliansi ini akan sangat kuat. Halo Tuan, kekuatan grup Chen dalam proyek Chinese Street saya yakin Anda tahu. Tentu saja, ketinggian eksis di The Dragon Kingdom. Mari aku keluarga bersatu. Percayalah, Yina Yushkan kuasai Dragon Kingdom. Bagaimana pendada 14? Saya tahu kekuatan Anda. Bekerja sama adalah pilihan tepat. Tapi, ini pertama kali keluarga saya masuk Dragon Kingdom. Komisaris Beneficiary. Tenang saja, tentu saja. Tapi Tuan Wei jangan khawatir. Tak ada yang lebih cocok di Jiangcheng. Tapi saya dengar grup Shen yang terkuat di Jiangcheng. Tuan Wei, lalu grup Shen tak perlu dipikirkan. Karena sebentar lagi mereka akan lenyap. Oh, maksud Anda? Ada sesuatu yang harus Anda tahu. Hujan akan segera turun. Tuan, saya di sini. Izinkan saya perkenalkan. Ini Tuan Wei. Ini Nona Jiang Xinyu. Layani saya malam ini. Masa depanmu akan aman. Atau kamu kehilangan segalanya. Mahasiswa tubuhku. Mau kehilangan segalanya? Saya mengerti. Nah, begitu. Ayo dong sini, ayo cepat. Sini. Tuan Wei, saya akan temani Anda. Ayah? Xiaoli, kemarilah duduk. Ayah, aku ke rumah sakit menemui Jiang Xinyu hari ini. Dia mengalami keguguran. Aborsi. Sepertinya Xu Shaoqing tidak menginginkan anak ini. Mereka meninggalkan anak itu hanya untuk memanfaatkannya mewarisi harta. Sekarang semuanya terungkap. Anak ini tak berguna lagi bagi Xu Shaoqing. Tentu, dia tak mau lagi. Ini adalah fan milik Jiang Xinyu. Benar, hari ini keluarga Xu dan Chen janji bertemu Will bicara kerjasama. Sepertinya ikan sudah terpancing. Tapi aku masih sedikit khawatir. Apa Will bisa melakukannya sendirian? Ayah, jangan khawatir. Sangat baik. Jika tidak, tak mungkin dipilih dari banyak anggota keluarga Morgan menonjol dipercayakan tugas penting. Tepat sekali. Dan kau bisa lihat, Will ini sangat menyukaimu. Bagaimana hasilnya? Apa kau punya perasaan padanya? Ayah, aku hanya temannya. Hati-hati. Hei. Hei. Ya ampun. Tuan, Tuan, Nem. Bisakah kau hidup tenang selamanya? Tergantung kemampuanmu kali ini. Oh, begitu. Mengingat Will ini sangat berpengaruh jika aku bisa jadi wanita miliknya. Xu Shengqian pun harus sopan padaku. Tenwir, saya di sini untuk melayani Anda. Tenwir, Anda menyakitiku. Sepertinya Anda sangat kecewa dengan Xu. Tidak sama sekali. Tak perlu disembunyikan. Bila berjanji bekerja sama denganku, aku bisa bantu balas dendam padanya, bahkan mungkin jadi kekasihku. Benarkah? Oh, itu saja. Saya akan bekerja sama baik-baik, Tenwir. Apapun perintah Anda akan saya lakukan. Biarkan saya melayani Anda dengan baik. Jangan tunggu sekarang. Pergi setelah 1 jam. Jika ditanya, katakan saya puas. Mengerti? Mengerti. Bagaimana progresnya? Ayah, jangan terlalu dipikirkan. Xinyu baru saja bilang Will sudah puas, kali ini pasti berhasil. Atau ada ide lain?
Tak kuduga Will begitu rakus bernapsu jebakan kecantikan berhasil menjinakkannya. Tin Weya. Halo, selamat siang Tin Weya. Tanwir, terima kasih banyak, haha. Ayah, Will berkata kita akan fokus pada keluarga Shu bekerja sama saja dengan Will. Dia bukan apa-apa di keluarga Shen, hahaha. Baik. Hei. Kemarin mereka coba jebak aku dengan tipu daya wanita. Lalu kau terjebak. Bukan mereka begitu. Kau tahu hanya kau yang ada di hatiku. Kalau ada peribahasa nekat berjuang, benar kan? Benar. Aku paham Jiang Xinyu memang punya dendam ke Xu Shaoqing. Jadi kusuruh mereka bekerja sama. Buat dia setuju asal dia mau kau bisa jadi wanitaku. Xu Shaoqing suruh Jiang Xinyu merayumu. Dia keguguran kemarin dan dipaksa melayanimu. Ternyata Xu Shaoqing ini benar-benar jahat. Jiang Xinyu juga bukan orang baik. Kalau dia berani menyakitimu, aku tak akan membiarkannya. Jiang Xinyu benar-benar ulah sendiri. Tak layak dikasihani. Dia masih bermimpi jadi wanitaku. Besok akan kubuat dia sadar membayar konsekuensinya. Mulai hari ini, aku wanita milik Tuan Will. Nanti Xu Shaoxing atau Shen Tianxiu sekalipun, semua harus tunduk padaku. Kalau aku tidak senang, mereka semua akan mati. Putriku memang hebat ya. Bisa merebut hati penguasa sehebat itu. Setelah ini Jiang Chen akan tahu siapa yang berani lawan kita. Benar, biar wanita Shen Tianqing dan Xu Shaoqing ini akan lebih baik di sini. Aku duluan, kalian tinggal tunggu bisa berkuasa di Jiangcheng. Tuan Shen, Nona Shen kali ini keluarga Morgan datang ke Jiangcheng Investasi dan mengundang tender Shen Group. Sebagai orang terkaya di Jiangcheng harus dimenangkan. Shen Group adalah raksasa di Wall Street. Mereka juga pemilik kekayaan terbesar di Jiangcheng. Dengan kekuatan seperti ini, kalau Morgan tidak memilih Shen Group, siapa lagi yang dipilih? Selama keluarga Morgan memilih bekerja sama dengan Shen Group kami, kita perlu bekerja sama semua, saling membantu dan berjalan bersama. Berkhayal saja kau. Bukankah ini wanita yang fitnah Tuan Shen? Berani-beraninya datang ke sini. Perempuan seperti ini sampah masyarakat. Dia tak pantas ada di sini. Usir saja dia. Mau mengusirku? Kau pikir kau layak? Kau siapa? Kau pikir dekat dengan pewaris keluarga Shu? Bisa pamer kekuatan di sini? Xu Shaoqing itu siapa? Dia tak sanggup menampungku. Rupanya sudah dapat backer baru. Xu Shaoqing saja tak peduli. Tentu saja, dan ini sesuatu yang tak bisa kau ganggu. Shen Tianxiao dan Shen Weiyan, kerusakan yang kalian buat akan kubalas 100 kali lipat. Kalau begitu, aku ingin tahu siapa pendukung barumu. Banyak sekali catatan. Tuan Will dari keluarga Morgan. Tuan Wei. Apa Tuan Will itu pendukungmu? Jangan berkhayal di sini, Tuan Weir. Mau tertarik pada wanita sepertimu? Aturan keluarga Morgan selalu ketat, tak semua wanita bisa bertahan. Wanita sepertimu tak cukup hanya jadi pelayan Tuan Will. Aku sudah bersama Tuan Will di kapal, tentu saja sebagai pasangannya. Dan dia setuju. Dia sangat puas dengan diriku. Kau lihat? Ini foto aku bersama Tuan Weir. Apa kau percaya sekarang? Kau tidak tahu malu, benar-benar buta. Aku tak menyadari kebohonganmu. Bukan karena kau bodoh. Tunggu Will, lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Dan aku ingat ucapanmu tadi, nanti kita selesaikan bersama. Nona Jiang tadi terlalu lancang, kami juga tidak tahu. Apa kau punya hubungan dengan Tuan Will? Kami salah. Tolong jangan ingat kesalahan kami. Jangan nilai kami seperti ini.
nanti tolong hadap di depan Tuan Wei. Bantu kami dengan kata-kata baikmu. Jika butuh apa-apa, langsung bilang padaku. Ya. Tergantung sikap baikmu mengakui kesalahan. Aku bisa mengabaikanmu. Sekarang ku perintahkan tangkap Shen Tianxiong dan Shen Li untukku. Kenapa tidak berani? Nyawamu ada di ujung kata-kataku, jangan sampai tidak patuh padaku. Nona Jiang Tuan Shen. Dia pecundang. Dengan dukunganku, apa yang kalian takuti? Siapa berani menangkap mereka hari ini? Aku yang akan mewakili siapapun. Nona Jiang, bapak tua ini maukah kerja sama dengan grup Shen? Grup Shen hampir bangkrut. Yang Tuan Wei tuju adalah grup Shu. Zihua serius. Percuma bohong padamu. Kalau begitu, Tuan Shen maafkan kami. Kalian percaya omong kosongnya? Masa Will tertarik wanita seperti itu? Nona Jiang punya foto bukti. Bisa saja palsu, lupakan. Tuan Will akan datang kalau dia bohong, lihat nasibnya nanti. Sudah Tuan Will pilih grup Shu, tak perlu lagi menjilat kalian. Sebaiknya pertimbangkan matang-matang. Jangan sampai menyesal kemudian. Masih mau mengintimidasi mereka? Kenapa masih diam? Cepat tangkap ayah anak itu. Aku lihat siapa yang berani. Apa yang tidak berani? Ayo. Ayo cepat. Shen Li, berani-beraninya kau membuat keributan di tender Pak Wer. Kau sedang membahayakan nyawamu sendiri. Kurasa justru kau yang mencari mati. Berani kau memukulku? Mengapa aku tak boleh memukulmu? Berikan alasanmu. Aku wanita milik Tuan Will. Kau juga pantas menerimanya. Bahkan jika kau tidur dengan Will, paling-paling kau hanya mainannya. Apa yang membuatmu pikir dia akan mendengarmu? Lagi pula mustahil Will mau tidur denganmu. Kau masih mau jadi rubah di sini? Memamerkan kekuatan macan palsu, seolah bisa tentukan hidup mati. Kau tak punya cermin? Lihat air senimu sendiri. Kau wanita yang lelah menggugurkan kandungan. Dari mana kau bisa semau itu? Kau hanya cemburu. Aku iri padamu. Iri karena kau pernah hamil lalu menggugurkannya, lelah jadi bahan mainan, beralih ke pria lain. Kau percaya omongan wanita ini? Sudah lupa? Dulu, dia juga sebarkan rumor hubungan tak senonoh dengan ayahku. Wanita ini penuh kebohongan. Jangan percaya sepatah kata pun. Sekarang, siapa lagi yang mau ikut perintahnya? Siap melakukannya? Jiang Xinyu mengandalkanmu untuk menyaingi Xiao Li Dou. Saat kau masih manja di pelukan pria, saat kau minta uang untuk beli tas Xiao Li sudah berada di Chinatown, bermain dengan bos-bos tak terhitung. Bagaimana bertahan di Chinatown tanpa keahlian? Hampir merusak benih suci putra sulungmu, dasar perempuan sialan. Sekarat pun tak berguna. Tuan Shen, Nona Shen, maaf. Kami salah perempuan ini. Dia harus dibereskan. Akan ku bantu bereskan dia, perempuan licik tipu kita. Kau cari mati. Berani-beraninya pukul aku? Tunggu Tuan Will datang. Aku tak akan melepaskanmu. Berani membangkang karena kau suka merayu pria. Setelah tender undangan selesai ku buat kau puas sampai menangis. Kami ini apa? Kau pasti akan menyesal, hahaha. Ramai sekali. Shen Tianxiong, kau ngapain? Buat ribut di acara tender undangan? Berani rusak tender undangan Tuan Will, beraninya. Sepertinya tender kali ini tak ada kejutan. Tak ada keraguan, Tuan Will sudah tegas ke saya, kami prioritaskan grup Shu kami. Tak ada yang lain. Tuan Will benar kerjasama dengan Shu Shiji. Tampaknya kata Zhang Xinyu benar. Shu Shao juga dapat jasaku. Mereka pukul aku tadi, kau harus membelaku. Zhang Xinyu, kau bilang kau wanita Will. Sekarang biarkan Shu Shaoqing mengaturmu. Kau benar-benar istri 1000 orang. Apalagi yang bisa kau sombongkan? Kini keluarga Chen bekerja sama dengan keluarga Shu, ditambah Tuan Will, keluarga Shenmu sudah tamat. Jika Tuan Tu yang benar kerjasama dengan keluarga Shu, maka keluarga Shen benar-benar hancur. Lihat betapa tenang Nona Shen saat ini. Tahu sama sih, mengenai saya Nona yang pura-pura tenang. Ya kedua akan tunggu dan lihat setiba saudara sekerja benar kita mau tak bisa makan sambil jalan. Shen Li, kau harus tahu aku dan Tuan Wei grup Shu telah tanda tangan kontrak kerja sama. Maka keluarga Shu didukung keluarga Morgan, walau Shen Group berkuasa di Wall Street. Tapi di mata keluarga Morgan hanya seperti semut kecil.
Tapi apa? Siapa yang bilang aku baik hati? Berlutut dan minta ampun padaku, layani aku dengan baik. Aku janji akan membiarkanmu hidup. Xu Shaoqing, beraninya kau hinakan putriku di hadapanku, kau akan mati dengan menyakitkan. Hahaha, dengar semua. Biar aku mati menyedihkan. Orang tua, dulu kau mungkin bisa, sekarang tak pantas. Shen Tianxiong kini bertahan dan menyerang kau tak berhak sombong. Berlutut dan minta ampun adalah kesempatan terakhirmu. Shen Group siap beraksi, sudah siapkan segalanya. Kami bisa serang Shen Group kapan saja dengan bantuan keluarga Morgan menghancurkan Shen Group semudah membalik tangan. Kau terlalu hati-hati. Masih ada yang mustahil terjadi? Aku sarankan kau jangan berkhayal, letakkan itu urus aku atau kau akan mati mengenaskan. Hahaha. Hei Shen Li, kau tak selamanya di atas. Tampang sok berkuasa. Kini aku tahu kau sudah gila. Kenapa tak sujud padaku? Beraninya kau pukul aku? Aku pukul kau? Ada masalah? Apa yang bisa kau lakukan untuk menakutiku? Xu Shao, lihat dia bersikap sombong. Tak menghargaimu sama sekali. Cepat cari orang untuk menjatuhkannya. Karena kau tak tahu keadaan, jangan salahkan aku jadi kasar. Mengapa kau ingin kasar? Ayo, tangkap wanita ini untukku. Hei. Apa yang kalian lihat? Maju, serang. Mungkinkah mereka semua anak buahku? Bukan cuma yang di lobi, di luar juga milikku. Kau suruh anak buahku menangkapku. Tuan Shu, kau gila? Apa maksud Shen Li? Kau mau main kasar? Oh, tidak kenal kami semakin dulunya. Kupikir ini akan membuat Shen Groupmu tak bisa bangkit lagi. Tuan Will akan segera datang, Shen Li. Kalau kau cukup pintar, jangan cari masalah, atau tak ada kesempatan untuk pulih. Ini hanya percepat kehancuran Shen Group. Wahai jagoan Wall Street, kurasa kau benar-benar gila. Di tender undangan Tuan Weir berani sekali, kau tamat. Berani kau sentuh kami hari ini. Ya, aku janji, hidupmu akan lebih buruk dari mati. Oh, kau ingin lihat itu? Aku pindahkan kau. Bagaimana kau membuat hidupku lebih buruk dari mati? Tangkap mereka semua untukku. Hei, apa yang kau lakukan? Apa maksudmu ini? Lepaskan aku. Shen Li, lakukan ini. Tak takut menghina Tuan Mayer? Shen Lin, kau sedang bunuh diri. Lepaskan kami sekarang juga. Atau setelah Shen Group ku hancurkan, kau akan kujadikan budak seks ribuan orang. Berani memukulku? Dasar jalang. Tanganku sakit. Sial. Aku ingin mencurinya. Tak berani melawan? Kalau begitu lepaskan kami sekarang. Dasar jalang. Takkan tahan meski dipukul keras. Pukul lebih keras. Tidak. Aku akan melawan, cepatlah. Shen Lin, jangan samakan Tuan Will denganku. Dari mana keberanianmu bersikap angkuh padaku? Jika kau merasa benar, ikuti aku. Mari kipasi mereka bersama kipas sampai mereka minta ampun. Tidak. Aku takkan biarkan kau pergi, jangan. Tidak. Grup Chen ini, kau... Siapa yang beri kau keberanian? Tidak. Shen Tianxiong, Shen Li, kau harus mati. Aduh. Berhenti berkelahi. Stop pukul, haha. Untungnya aku tidak di pihak keluarga Shu. Kalau tidak, kau akan dipukuli habis-habisan. Ini kan tender undangan Tuan Will. Pasti akan seperti ini kalau Tuan Will datang nanti, pasti marah besar. Shen Li itu raksasa di Wall Street. Dia masih muda bisa jadi Taipan Wall Street tanpa cara atau koneksi ekonomi. Bagaimana mungkin? Dia berani melakukannya hari ini. Pasti ada alasan kuat. Coba lihat lagi. Ya, jangan berantem, jangan. Berhenti. Hai Xu Shao, aku sudah tidak tahan. Kukira mulutmu keras. Ternyata tulangmu lemas. Kakang ketiga, berani kau pukul aku?
Tunggu saya. Kalau mulutmu masih keras, teruslah kibas. Hei, berhenti berkelahi, berhenti berantem. Aku stop it, right? Chen Xiao, kau benar-benar luas dan lentur. Tuan Shen, kau tak takut memprovokasi Tuan Will? Aduh. Kenapa tak tunggu Will datang dan tanya sendiri? Tuan Will datang. Lepaskan. Tuan Weir, akhirnya kau datang. Kalau kau tak datang lagi, kita akan dipukuli sampai mati sama si perempuan ini. Tuan Weir, wanita Shen lancang sekali di pameran bisnismu. Ini tantangan untukmu. Kau harus hukum mereka berat-berat. Tuan Weir, lihat apa yang dia lakukan padaku. Bagaimana aku bisa melayanimu nanti? Itu mengerikan. Bukan begitu? Sudah kukatakan. Aku anak perempuanmu, beraninya dia memukulku? Bukankah ini sama dengan menghinamu lagi? Kau bilang kau wanita milikku. Ya, bukankah kau bilang asal aku menurut? Lakukan perintahmu, aku bisa jadi milikmu. Apa arti aku janji untuk menjadikanmu milikku? Belum, tidak. Berarti kau dipukuli tanpa alasan. Tuan Weir, mereka sama sekali tak menghargaimu. Kalau kau tak menghukumnya, bukankah ini akan mempermalukan keluarga Morgan? Kau mengajariku cara bertindak? Tak berani. Coba berani kau diam. Tidak, Tuan Ouyang. Kau sendiri yang bilang, aku akan prioritaskan kerja sama dengan grup Shu ini yang mereka lakukan pada rekanmu. Kau tak peduli. Kau rekan bisnisku. Belum, mah. Lalu bagaimana Nyonya Shen memperlakukanmu? Bukan urusanku. Kau sendiri bilang akan prioritaskan keluarga Shu. Kau juga bilang sedang mempertimbangkan mau tidaknya aku bekerja sama denganmu. Masih belum pasti sampai kontrak ditandatangani. Apa kau mau umumkan kerja sama kita sepihak? Sepertinya iya. Kenapa tidak? Baru saja kau beritahu semua orang. Apa tim patrolimu bekerja dengan Will? Kau cepat sekali lupa ucapanmu sendiri. Dan hal semacam ini beraninya kau? Tidak juga, sebenarnya tidak. Kau ini kurang ajar. Pertama, aku minta wanita ini menggodaiku dulu. Agar bisa kerja sama. Ketahui, keluarga Morganku punya adab baik. Bukan sembarang orang. Kalian semua tak tahu malu. Maka aku akan hitung untuk beri sedikit harapan. Tak kusangka kalian klaim sudah kerja sama denganku. Sekarang kalian pakai bulu ayam sebagai panah, pamer kekuatan. Aku nyatakan tak akan lagi bersama grup Shu dan grup Chen. Tunggu, jangan. Asing, kenapa? Kau janji akan pertimbangkan aku di akhir. Benar. Bukannya kau setuju? Aku akan beritahu alasannya. Karena semua ini adalah bagian dari rencana. Aku dan Will yang atur permainan ini. Apa? Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Saya dan Shenling teman sekampus. Bersemdius Kalzavret Triwunches. Kalau langsung terkesan karakternya. Dia datang ke kerajaan naga atas undangannya. Benar kan Pak? Ini semua bohong. Pantasan Nona Shen selalu percaya diri. Ternyata Tenwell memang ingin kerja sama dengan grup Shen. Untung kita punya persiapan. Kalau tidak, kita tamat. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kenapa semua keuntungan jadi milikmu? Kalau benar mencintai ayahku, seharusnya kau ikut menjaganya. Tapi kau malah berkhianat. Masih berani menyakitiku? Inilah akibat perbuatanmu. Kobayashi, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Xu Xiaojie yang membohongiku. Aku juga jadi korban tipuannya. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku mohon sekali lagi. Tianshu, kau mencintaiku? Kau pasti masih sayang, kan? Kumohon, beri aku kesempatan. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Sekarang kau yang salah. Buat apa? Apa yang pernah kau lakukan? Mana yang pantas dimaafkan? Jalanan jadi takdirmu. Ini akhir terbaik untukmu. Tidak, aku tak mau jadi pengemis. Jangan, tolong. Kalau tidak, ku buat kau merasakan rasa putus asa. Saat itu aku hampir hancur.
bawa dia pergi. Siap, Nona. Aku tidak kuat. Kumohon sekali lagi. Tidak, aku tak mau. Jangan serahkan ke Jinshan. Dengan khidmat saya nyatakan saya akan mewakili keluarga Morgan menandatangani kerja sama dengan Grup Shen. Grup Shen akan menjadi mitra penting bagi keluarga Morgan di Longguo. Selamat untuk TN Dong Shen dan Nona Shen. Kolaborasi Grup Shen dan Morgan pasti jadi aliansi kuat mampu dorong ekonomi Jiangcheng naik. Ten Shen perlu bantuan kami, kita harus berikan semua upaya. Mari bersama majukan Jiangcheng dan berkontribusi untuk pameran. Ya, lakukan maksimal. Kita mulai. Haruskah kita hitung ini? Apa maumu? Apa yang ku mau? Kau dan Jiang Xinyu rencanakan pembunuhan ayahku. Jika tidak ketahuan tepat waktu ayahku, pasti sudah tewas. Menurutmu harus bagaimana? Semua jenderal, dasar jalang. Ini semua idenya, aku tak terlibat. Tak perlu mengaku. Mulai hari ini, Grup Shu akan lenyap dari Jiangcheng. Tunggu. Nona Shen, aku salah. Beri kami kesempatan, kami tak berani lagi. Ya Nona Shen. Mulai sekarang aku jadi anjingmu. Suruh ke timur aku patuh, suruh ke barat aku taat. Ampuni aku. Bukannya kau suruhku berlutut, suruhku melayanimu? Dulu kau begitu sombong, kini memalukan sekali. Bajingan, mau Shen dilayani, pantas kau celaka. Aku menyerah, aku salah. Takkan kuulangi, aku menyerah. Beritahu lenyapkan Grup Shu. Biarkan Grup Shu benar-benar lenyap. Ini sudah berakhir. Bukan kau yang tenggelam. Sekarang benar-benar berakhir, benar-benar berakhir. Seseorang seret mereka berdua. Ya. Lalu Tuan Wu Guier Grup Chen tak punya masalah denganmu, lepaskan saja aku. Grup Chenmu selalu melawan Grup Shen. Kalau bukan karena Shen Li melarangku, sudah lama ku lenyapkan kalian. Kali ini takkan kugarangi lagi Grup Chen, siap bangkrut. Bidantol, aku berjanji nanti Grup Chen takkan ganggu Grup Shen lagi. Mulai sekarang, kita tak saling mencampuri. Kurasa sudah terlambat. Grup Chen seharusnya sudah bangkrut sekarang. Ini benar-benar akibat perbuatan sendiri. Seret dia ke bawah untukku. Will, semuanya sudah beres sekarang. Kita bisa menandatangani kontraknya. Tentu tak ada masalah. Selamat bekerja sama. Anda yang yakin kita akan bekerja sama dengan baik. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mengambil barang-barang kami? Apa yang kau lakukan? Bawa ke sini. Ini rumahku. Di sini sudah sempit. Keluar sekarang atau jangan salahkan kami kasar. Sudah berakhir. Kita bangkrut. Kita tidak punya apa-apa lagi. Aku juga. Jika aku tahu, aku akan ikut Shen Tianxiong dulu. Semua kekayaan hilang. Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Kita benar-benar tidur di jalan. Tidur di jalan utama. Aku akan tidur di jalan utama. Ya ampun. Kejar dia. Haha. Tianxiong, jangan tinggalkan aku, Tianxiong. Gila, kau sakit menjauh. Menteri. Kau gila. Menteri, jangan pergi. Aku tahu kau. Kau gila. Tianxiu. Xinyu. Itu bukan berangkas. Hahaha. Tianxiu.
Jangan mempermalukan diri di jalan. Ya Tuhan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini adalah balasan. Ini juga hukuman terbaik untuknya. Masih belum menikah? Itu tidak mungkin. Lihat ini. Ini yang terbaik yang bisa kuberikan. Bibi, tidak. Pilih satu. Tidak. Pilih satu. Apakah itu terlalu banyak? Kau pilih satu? Sudah lama kau memilih?